Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Selamat pagi adik-adik. Pagi Bu. Sebelum kita mengawali pelajaran hari ini, mari kita mulai berdoa bersama. Bismillahirrahmanirrahim. Rabbi shrah li sadri wa yassir li amri wahlul 'uqdatam min lisani yafqahu qawli. Amin. Sebelumnya, kali ini kita akan membahas tentang sholat berjamaah. Apakah itu sholat? Ada yang tahu dari kalian? Ada. Apa sholat? Kalian. Kali ini kita akan membahas sholat berjamaah. Ada yang tahu sholat berjamaah itu apa? Sholat berjamaah. Ada yang tahu apa arti sholat? Tahu Bu. Apa coba kamu? Sholat adalah ibadah yang tersusun dari beberapa perkataan dan perbuatan yang dimulai dengan takbir dan diakhiri dengan salam. Benar sekali. Sholat adalah ibadah yang tersusun dari perkataan dan perbuatan yang diawali dengan takbir dan diakhiri dengan salam. Dengan ketentuan dan syarat-syarat yang sudah ditentukan. Nah, itulah namanya sholat. Sedangkan berjamaah sendiri artinya bersama-sama, yaitu ibadah yang dilakukan secara bersama-sama. Itu namanya sholat berjamaah. Nah, sholat berjamaah sendiri itu hukumnya apa? Sunnah muakkad, yaitu sunnah yang mendekati wajib. Bagi siapa yang melakukan sholat berjamaah, ini akan mendapatkan kesunahan, yaitu berupa sunnah muakkad yang pahalanya yaitu berlipat ganda berupa 27 derajat. Benar sekali, 27 derajat dibanding orang yang sholat berjamaah terdiri dari imam dan makmum. Benar sekali, seorang imam maka menjadi panutan bagi makmumnya. Jadi seorang makmum tidak boleh mendahului gerakan Imam. Yang selanjutnya yaitu syarat-syarat sah mengikuti imam. Bagi seorang makmum maka kita harus mengetahui syarat-syarat agar jamaah yang kita lakukan dengan imam bernilai jamaah. Tuh. Tanganmu kok ngewangi aku. Jadi tutup nih boleh. Oh ini di. Loh. Yang selanjutnya yaitu tentang syarat-syarat sah mengikuti imam. Bagi seorang makmum kita harus mengetahui bagaimana syarat sah agar jamaah kita bernilai jamaah. Selanjutnya kita akan membahas tentang syarat-syarat sah mengikuti imam. Nah, kita harus tahu bagaimana syarat agar kita seorang makmum ketika sholat dapat nilai jamaah. Salah ya Allah. Yang selanjutnya yaitu tentang syarat-syarat sah mengikuti imam. Jadi bagi seorang makmum kita harus mengetahui syarat-syarat sahnya sholat agar sholat yang kita lakukan Itu bernilai jamaah. Benar sekali. Yang pertama yaitu makmum harus berniat mengikuti imam. Seperti contoh sholat yang kita lakukan yaitu sholat maghrib.
Coba dibaca bersama-sama. Bismillahirrahmanirrahim. Usolli fardal maghribi salasa raka'atin mustaqbilal qiblati adaan ma'muman lillahi ta'ala. Nah, bagi seorang makmum maka niatnya ditambahi dengan makmuman, karena kita sebagai makmum maka adaan makmuman lillahi ta'ala. Yang kedua yaitu makmum harus mengikuti imam dalam segala pekerjaan. Nah, bagi seorang makmum tidak boleh mendekati gerakan imam. Jadi pada saat makmum ruku, ya imam mengikuti ruku. Jadi tidak boleh imam mendahului makmum mendahului. Tidak. Yaitu bagi seorang makmum intinya tidak boleh mendahului gerakan imam, baik itu dalam keadaan ruku, sujud maupun yang lainnya. Yang selanjutnya yaitu mengetahui gerak-gerik perbuatan imam. Jadi seorang makmum itu harus mengetahui pada saat imam ruku, imam sujud, makmum harus mengetahui baik itu dari barisan depannya atau dari mendengarkan suara imam. Yang selanjutnya itu antara imam dan makmum harus dalam satu tempat. Itu makmum di ruangan di musola, ya imam di ruangan. Bagi seorang imam dan makmum harus berada dalam satu tempat, jadi tidak boleh terlalu jauh. Dan pokoknya imam sebagai imam harus bisa dilihat bagi makmumnya. Yang selanjutnya itu tempat berdiri makmum tidak boleh lebih depan dari imam. Namanya makmum harus berada di benar sekali, harus berada di belakang imam, tidak boleh di depannya. Yang selanjutnya yaitu imam hendaklah jangan mengikuti yang lain. Namanya imam harus menjadi panutan, jadi harus berpendirian. Yang selanjutnya aturan sholat makmum dengan salam imam hendaklah sama, yaitu selanjutnya laki-laki tidak sah mengikuti perempuan. Bagi seorang laki-laki tidak boleh menjadi makmum apabila imamnya seorang perempuan. Benar sekali. Adapun kalau orang imamnya perempuan tapi makmumnya perempuan, itu tidak apa-apa. Yang selanjutnya itu keadaan imam tidak umi sedangkan makmumnya poli. Nah, bagi seorang imam harus lebih menguasai, ilmunya lebih tinggi daripada makmumnya. Benar sekali. Makmum janganlah beriman kepada orang yang ia ketahui tidak sah atau batal sholatnya. Menekol di aku ngerti di Yang selanjutnya yaitu halangan berjamaah atau kendala berjamaah. Bagi orang yang terbiasa sholat berjamaah maka boleh meninggalkan sholat berjamaah karena beberapa hal. Yaitu yang pertama itu karena hujan yang menyusahkan perjalanan untuk ke tempat berjamaah atau ke masjidnya. Atau pada waktu sholat duhur, pada waktu adzan duhur mau berangkat ternyata hujan deras. Nah, bagi orang yang terbiasa sholat di masjid itu diberikan keringanan untuk boleh sholat di rumah. Yang kedua yaitu karena angin kencang, mau berangkat sholat tiba-tiba angin datang dengan sangat kencangnya. Daripada kita akan timbul sesuatu hal yang tidak kita harapkan, maka kita bisa sholat di rumah. Yang selanjutnya yaitu sakit yang menyusahkan untuk berjalan ke tempat beribadah. Bagi orang yang dalam keadaan sakit atau sulit untuk berjalan, maka diberikan keringanan untuk sholat di rumah saja. Dan baru dibolehkan ketika sudah beberapa hari sudah sehat. Yang selanjutnya itu karena lapar dan haus. Nah, bagi orang yang lapar dan haus, daripada nanti ketika sholat memfikirkan yang di rumah, makanan enak, minuman enak dan lain sebagainya, maka alangkah baiknya
makan dulu, atau bagi orang yang kebelet atau yang lainnya maka ke toilet dulu dan lain sebagainya. Yang selanjutnya itu karena baru memakan makanan yang berbau seperti jengkol, seperti pete dan lain sebagainya, maka bagi orang yang mempunyai pernah dia merasakan hal seperti itu, maka diberikan keringanan untuk sholat di rumah atau menunggu bau itu bersih, hilang, baru dia melakukan sholat di masjid. Nah, itulah beberapa materi tentang sholat berjamaah. Maka berakhir pula pelajaran hari ini. Apakah ada pertanyaan? Tidak, Bu. Coba kamu ulangi. Loh, Dari penjelasan yang saya sampaikan tentang sholat berjamaah, apakah ada yang ditanyakan? Tidak ada, Bu. Kalau begitu saya kembali tanya kepada adik-adik. Adik yang baju biru. Ya. Coba sampaikan apa pengertian sholat. Sholat adalah ibadah yang tersusun dari perkataan dan perbuatan yang diawali dengan takbir dan diakhiri dengan salam. Benar sekali. Ya. Mungkin itu yang dapat saya sampaikan. Semoga apa yang kita bahas hari ini dapat bermanfaat untuk kita semua. Amin. Untuk penjelasan lebih lanjutnya kita lanjutkan pertemuan yang selanjutnya. Kita akhiri pelajaran hari ini dengan berdoa bersama-sama. Alhamdulillahirabbil alamin. Saya akhiri, wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh.